Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman otak kencer dimanapun kalian berada. Kali ini kita akan membahas pembelajaran remedial. Hayo ngaku, siapa nih yang pernah ikut remedial? Program pembelajaran remedial hendaknya memungkinkan peserta didik untuk belajar sesuai dengan kecepatan, kesempatan, dan gaya belajar masing-masing. Pembelajaran remedial harus mengakomodasi perbedaan individual peserta didik. Pernyataan di atas termasuk salah satu prinsip yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran remedial, yaitu A. Fleksibilitas, B. Interaktif, C. Adaptif, D. Kesinambungan, E. Pemberian umpan balik sesegera mungkin. Kira-kira yang mana teman-teman? Jawabannya? Oke, benar banget. Yang C, mantap. Pembahasannya, setiap peserta didik itu memiliki keunikan sendiri-sendiri. Oleh karena itu, program pembelajaran remedial hendaknya memungkinkan peserta didik untuk belajar sesuai dengan kecepatan, kesempatan, dan gaya belajar masing-masing. Dengan kata lain, pembelajaran remedial harus mengakomodasi perbedaan individual peserta didik. Bisa ya teman-teman? Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Nomor 2, program pembelajaran reguler dengan pembelajaran remedial merupakan satu kesatuan. Pernyataan di atas termasuk salah satu prinsip yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran remedial, yaitu A. Fleksibilitas, B. Interaktif, C. Adaptif, D. Kesinambungan, E. Pemberian umpan balik sesegera mungkin. Kira-kira yang mana teman-teman? Kalau dia itu merupakan satu kesatuan, betul banget, yang D. Kesinambungan. Pembahasannya, prinsip kesinambungan dan ketersediaan dalam pemberian pelayanan maksudnya adalah program pembelajaran reguler dengan pembelajaran remedial itu merupakan satu kesatuan. Dengan demikian, program pembelajaran reguler dengan remedial itu harus berkesinambungan dan programnya selalu tersedia agar setiap saat peserta didik dapat mengaksesnya sesuai dengan kesempatan masing-masing. Itu teman-teman. Oke ya, bisa dipahamin ya. Semisal nanti ada perbedaan jawaban atau ada hal yang ingin didiskusikan, bisa teman-teman tuliskan di kolom komentar gitu ya. Kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Pembelajaran remedial hendaknya memungkinkan peserta didik untuk secara intensif berinteraksi dengan pendidik dan sumber belajar yang tersedia. Pernyataan di atas termasuk salah satu prinsip yang harus diperhatikan dalam pembelajaran remedial, yaitu A. Fleksibilitas, B. Interaktif, C. Adaptif, D. Kesinambungan, E. Pemberian umpan balik sesegera mungkin. Kira-kira yang mana teman-teman? Nanti setelah videonya bisa teman-teman pause terlebih dahulu ya, biar bisa memikirkan jawabannya. Nanti kalau udah dapet, baru dilanjut. Oke, siap? Yo, berarti yang betul, yang B, interaktif. Pembahasannya, pembelajaran remedial hendaknya memungkinkan peserta didik untuk secara intensif berinteraksi dengan pendidik dan sumber belajar yang tersedia. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa ketika belajar, peserta didik yang bersifat perbaikan itu perlu selalu mendapatkan monitoring dan pengawasan agar diketahui kemajuan belajarnya. Jika dijumpai adanya peserta didik yang mengalami kesulitan, segera diberikan bantuan gitu ya. Makanya program pembelajaran remedial ini dia itu harus bisa mengakomodasi keunikan-keunikan siswa seperti itu. Lanjut ke soal nomor 4. Dengan sesegera mungkin memberikan umpan balik dapat dihindari kekeliruan belajar yang berlarut-larut yang dialami peserta didik. Pernyataan di atas salah satu nih prinsip yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran remedial, yaitu A. Fleksibilitas, B. Interaktif, C. Adaptif, D. Kesinambungan, E. Pemberian umpan balik sesegera mungkin.
Yang mana teman-teman jawabannya kira-kira? Betul banget, yang E. Pembahasannya, umpan balik. Umpan balik itu berupa informasi yang diberikan kepada peserta didik mengenai kemajuan belajarnya. Perlu diberikan sesegera mungkin. Umpan balik dapat bersifat korektif atau konfirmatif. Dengan sesegera mungkin memberikan umpan balik dapat dihindari kekeliruan belajar yang berlarut-larut yang dialami peserta didik. Gitu ya teman-teman. Tetap stay tune di channel Otak Kencar ini karena kita akan upload videonya setiap hari. Jadi jangan kemana-mana. Kita lanjut ke soal nomor 5. Dalam pembelajaran remedial, perlu digunakan berbagai metode mengajar dan metode penilaian yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Pernyataan di atas termasuk salah satu prinsip yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran remedial, yaitu A. Fleksibilitas, B. Interaktif, C. Adaptif, D. Kesinambungan, E. Pemberian umpan balik sesegera mungkin. Yang mana teman-teman jawabannya? Betul, yang A. Fleksibilitas. Pembahasannya, prinsip fleksibilitas dalam metode pembelajaran dan penilaian sejalan dengan sifat keunikan dan kesulitan belajar peserta didik yang berbeda-beda. Maka dalam pembelajaran remedial perlu digunakan berbagai metode mengajar dan metode penilaian yang sesuai dengan karakteristik peserta didiknya. Kita lanjut ke soal nomor 6. Berdasarkan data hasil evaluasi pembelajaran, diperoleh hasil sebagai berikut. Dari 32 siswa yang mengikuti ulangan harian, dinyatakan belum tuntas itu sejumlah 15, sehingga mengikuti program remedial. Bentuk perlakuan pembelajaran remedial berdasarkan data di atas adalah A. Memberikan pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda. Yang B. Bimbingan secara khusus. Yang C. Tutor sebaya. Yang D. Penugasan secara berkelompok. E. Semuanya benar. Kira-kira yang mana teman-teman? Untuk kasus di atas, bentuk perlakuan pembelajaran remedialnya yang paling tepat? Betul, yang D. Penugasan secara berkelompok. Pembahasannya, penugasan secara berkelompok dapat efektif dalam membantu siswa jika di antara anggota kelompok ada siswa yang benar-benar menguasai materi dan mampu memberi penjelasan kepada siswa lainnya. Penugasan secara berkelompok dilakukan jika yang mengikuti remedial berada pada rentang 20% sampai 50%. Tadi kan dikatakan di soal, ternyata ada 15 dari 32. Itu kan berarti rentangnya antara 20 sampai 50%. Makanya dilakukan penugasan secara berkelompok. Bisa teman-teman dipahamin? Kita lanjut ke soal nomor 7. Bentuk perlakuan pembelajaran remedial dilakukan berdasarkan keterapan KD pada ketuntasan klasikal. Bila ketuntasan klasikal kurang dari 50%, artinya yang mengikuti pembelajaran remedial lebih dari 50% nih. Bentuk perlakuan pembelajaran remedial berdasarkan data di atas adalah A. Memberikan pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda. Yang B. Bimbingan secara khusus. Option C. Tutor sebaya. Option D. Penugasan secara berkelompok. E. Semua benar. Kalau lebih dari 50% nih yang ikut, kira-kira bentuk perlakuannya apa teman-teman? Betul, yang A. Memberikan pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda. Di mana pembelajaran ulang itu dapat disampaikan dengan cara menyederhanakan materi, variasi cara penyajian, penyederhanaan tes atau pertanyaan. Pembelajaran ulang dilakukan bila mana sebagian besar atau semua peserta didik belum mencapai ketuntasan belajar atau mengalami kesulitan belajar. Pendidik perlu memberikan penjelasan kembali dengan menggunakan metode dan atau media yang lebih tepat. Kayak gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan yang ikut itu lebih dari 50%, yang dilakukan adalah memberikan pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda. Bisa ya teman-teman?
Kita lanjut lagi ke soal selanjutnya. Bentuk perlakuan pembelajaran remedial dilakukan berdasarkan keterserapan KD pada ketuntasan klasikal. Jika yang mengikuti pembelajaran remedial pada KD tersebut kurang dari 20%, bentuk perlakuan pembelajaran remedial berdasarkan data di atas adalah A. Memberikan pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda. B. Pemberian tugas-tugas latihan secara khusus. C. Tutor sebaya. D. Penugasan secara berkelompok. E. Semua benar. Kalau ini gantian, kurang dari 20% yang ikut remedial. Berarti yang betul, yang C. Tutor sebaya. Pembahasannya, apabila menggunakan tutor yang sebaya, sangat membantu sekali karena tingkat pemahaman dan penyampaian tutor yang sebaya itu lebih dimengerti oleh siswa yang bermasalah. Selain itu, mereka tidak merasa canggung dalam menanyakan setiap permasalahan karena usia mereka kan sama, sehingga mudah dimengerti olehnya. Kadang kalau sama gurunya itu kan sungkan, kayak gitu ya, kayak ada jarak. Makanya dengan tutor sebaya ini, itu sangat membantu sekali kalau peserta remedialnya kurang dari 20%. Oke, kita ke soal terakhir teman-teman. Setelah diketahui kesulitan belajar yang dihadapi peserta didik, langkah berikutnya adalah memberikan perlakuan berupa pembelajaran remedial. Salah satu bentuk pelaksanaan pembelajaran adalah peserta didik diberi latihan intensif untuk membantu menguasai kompetensi yang ditetapkan dan agar tidak mengalami kesulitan dalam mengerjakan tes akhir. Kegiatan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan pembelajaran remedial dengan A. Pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda. B. Pemberian bimbingan secara khusus. C. Pemberian tugas-tugas latihan secara khusus. D. Penugasan secara berkelompok. E. Semua benar. Sekarang pakai latihan intensif teman-teman. Kira-kira kegiatannya itu merupakan bentuk pelaksanaan remedial yang mana teman-teman? Betul, yang C. Pemberian tugas-tugas latihan secara khusus. Pembahasannya, dalam metode pemberian tugas-tugas latihan secara khusus, siswa yang mengalami kesulitan belajar dibantu melalui kegiatan-kegiatan melaksanakan tugas tertentu. Penetapan jenis dan sifat tugas yang diberikan itu sesuai dengan jenis, sifat, dan latar belakang kesulitan yang dihadapinya. Pemberian tugas dapat bersifat secara individual atau kelompok sesuai dengan kesulitan belajarnya.